Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Baik, perkenalkan saya Dwi Sulastri. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang teks novel. Sebelum ke pembelajaran, di sini saya akan menyebutkan kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran kali ini. Baik teman-teman, jadi kompetensi dasar pada pembelajaran teks novel kali ini yang pertama, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang kedua, merancang novel dan mengamati isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu kan apa itu novel? Jadi, dalam materi teks novel ini terdapat pengertian novel, ciri-ciri, struktur, jenis, dan juga unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian novel. Jadi, novel sendiri merupakan karya sastra dalam bentuk prosa dan mempunyai unsur pembentuk. Kata novel ini berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang memiliki sebuah kisah atau cerita. Sebuah novel tersebut biasanya menceritakan atau mengilustrasikan atau menggambarkan mengenai suatu kehidupan manusia yang berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan serta juga sesamanya. Pun ciri-ciri umum dalam novel yang pertama, jumlah kata dalam novel itu kurang lebih 35.000 kata. Yang kedua, terdiri dari 100 halaman minimal. Yang ketiga, durasi pembaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. Yang keempat, ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Yang kelima, alur cerita cukup kompleks dalam novel. Yang keenam, seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Yang ketujuh, ceritanya itu lebih panjang namun tetapi banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Dan yang terakhir, novel ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Dan ada struktur. Yang pertama yaitu abstrak, merupakan bagian ringkasan isi cerita. Yang kedua, orientasi, merupakan bagian penjelasan tentang latar waktu. Yang ketiga, komplikasi, merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat. Yang keempat, evaluasi, merupakan bagian yang mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi. Yang kelima, resolusi, merupakan suatu bagian dalam novel yang memunculkan solusi. Yang keenam, koda, yaitu suatu bagian akhir atau penutup cerita di dalam novel. Selanjutnya ada jenis-jenis novel. Yang pertama itu ada novel fiksi, ialah karya sastra novel yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, novel non-fiksi, ialah karya sastra novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu unsur-unsur novel. Unsur novel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini terdapat yang pertama itu tema atau pokok-pokok permasalahan. Yang kedua penokohan atau watak atau karakter si pelaku yang terdapat di dalam novel tersebut. Yang ketiga alur atau rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam novel tersebut. Alur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama alur maju dan alur mundur. Alur maju, peristiwa yang bergerak dengan secara bertahap berdasarkan urutan kronologis. Yang kedua alur mundur itu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi karena ada kaitannya dengan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Yang keempat ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah alat utama penulis dalam menjelaskan atau mengilustrasikan. Terus yang kelima ada latar atau setting yang meliputi waktu, tempat, dan suasananya. Yang keenam ada sudut pandang atau penempatan dari pengarang. Yang ketujuh ada amanat, yaitu sebuah pesan yang disampaikan dalam novel tersebut.
Yang terakhir ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada sejarah atau biografi pengarang. Yang kedua, situasi dan kondisi dengan secara tidak langsung ataupun langsung akan berpengaruh pada hasil karya sastra novel. Yang ketiga, nilai-nilai dalam cerita. Di antaranya nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Baik teman-teman, setelah apa yang sudah saya jelaskan tentang pengertian novel, jenis-jenis, ciri-ciri, dan unsur, saya berharap semoga kalian semua memahami materi yang telah saya sampaikan di dalam video pembelajaran kali ini. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan memberikan kalian sebuah tugas individu, yaitu kalian menganalisis sebuah novel dan tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Setelah dianalisis, maka pertemuan selanjutnya kalian harus mempresentasikan masing-masing dengan menyebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.